Perkenalkan, nama saya Giovanni Audiana Raja, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Kali ini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pengajaran mikro dengan dosen pengampu Dr. Tati Rosiana Koro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Puji Tuhan ya. Kalian sudah siap belajar? Sudah Ibu. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Kepada salah seorang ibu persilahkan untuk memimpin doa. Biar belajar kita tambah semangat, ibu mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Wah, anak-anak ibu hebat ya, semuanya hafal lagu Garuda Pancasila. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak sekalian, adapun yang menjadi kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar. Dan juga adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar tumbuhan yang disajikan, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, peserta didik mampu melaksanakan prosedur menanam tumbuhan secara sederhana dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, peserta didik mampu untuk membuat laporan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang keempat, setelah mempelajari materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, peserta didik mampu untuk menunjukkan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar dengan baik. Pada gambar di samping, anak-anak sekalian melihat apa, ayo? Wah, hebat sekali, benar. Yang kalian lihat adalah tumbuhan. Ada yang tahu apa itu tumbuhan? Kalian sangat pintar ya. Anak-anak sekalian, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di dunia. Tumbuhan itu sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, buah, dan juga biji. Tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses apa?
yaitu dengan melalui proses fotosintesis. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, pada tumbuhan terdapat beberapa bagian tubuh. Ada bunga, ada buah, daun, batang, dan akar. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi dari tubuh tumbuhan. Anak-anak sekalian, tahu tidak akar itu apa? Wah, benar sekali. Akar pada tumbuhan adalah bagian dari tubuh tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk dapat bertahan hidup. Adapun yang menjadi fungsi dari akar, yaitu akar itu sendiri berfungsi sebagai yang pertama untuk menegakkan dan mengkokohkan batang pada tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan dan sebagai tempat menyimpan makanan. Nah, di dalam akar itu sendiri ada yang namanya rambut akar. Rambut akar ini berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan tudung akar. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung akar bagi akar pada saat menembus tanah. Bagian tubuh tumbuhan lainnya yang akan kita bahas yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antaruas. Pada ruas batang akan muncul bunga dan tunas daun. Adapun fungsi batang yang pertama sebagai pengangkut. Artinya, batang berfungsi untuk mengangkut air serta zat makanan dari bawah tanah ke bagian atas tumbuhan. Yang kedua, sebagai penopang. Artinya, batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Dan yang ketiga, batang sebagai penyimpan. Batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Berikutnya adalah daun. Daun adalah tempat tumbuhan untuk membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan mempunyai 3 bagian utama, yaitu helai daun, tulang daun, dan tangkai daun. Adapun fungsi dari daun itu sendiri yaitu sebagai tempat pembuatan makanan atau tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan stomata. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik, sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan bunga. Adapun fungsi bunga yaitu sebagai organ reproduksi pada tumbuhan, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Kita masuk pada bagian tumbuhan yang lainnya yaitu biji. Nah, biji merupakan alat utama untuk berkembang biak dan juga untuk menyebar. Biji dapat berubah menjadi tanaman baru karena mengandung embrio. Nah, adapun yang menjadi fungsi biji, yang pertama, biji itu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga,
sebagai pembentuk tumbuhan baru, dan yang terakhir sebagai sumber makanan manusia. Dan yang terakhir yaitu buah. Buah merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selain sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain, seperti manusia dan hewan, ternyata buah juga memiliki fungsi untuk dirinya sendiri. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat penyimpanan biji. Buah atau fruktus adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai bahan untuk mengevaluasi pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas dan akan dikumpulkan pada esok hari. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu "Lihat Kebunku".